udah bilang, gue nggak peduli uangnya mau dikasih kemana. Iya. Dikasih ke Agus, dikasih ke penerima manfaat yang lain. Yang gue peduli adalah uangnya segera diselesaikan. Karena gue nggak suka orang itu pelin-pelan kiri kanan segala macam. Siapa aja yang bilang udah membagikan membagi uangnya Agus, terus tidak dibagiin, menurut saya potong aja burungnya, oke? Saya mau ingatkan gitu ya, tolong saat ini Densu fokus untuk menyalurkan donasi. Nasib uang donasi Agus Salim 1,3 miliar yang rencananya akan dialihkan untuk membantu korban bencana letusan Gunung Lewotobi di NTT, siapa sangka kini menuai polemik yang cukup pelik. Bagaimana tidak, penyaluran uang donasi Agus Salim yang sebelumnya sudah disepakati oleh Novi, Gary, Pablo Benua, dan Denny Sumargo, mendadak ada pihak internal yang membatalkan kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Denny Sumargo yang sudah tiba di Labuan Bajo pun dibuat meradang. Suami Olivia Alan itu kecewa terhadap seseorang yang menurutnya pelin-pelan. Belum dapat disalurkannya donasi ke para korban bencana karena ada pihak internal yang berubah pandangan sampai juga ke telinga Pablo Benua. Kuasa hukum para donatur itu mengaku kecewa terhadap pihak internal yang mencoba menghalangi Denny menyalurkan donasi untuk para korban letusan gunung berapi di NTT. Lantas, benarkah uang donasi senilai 1,3 miliar tidak jadi disalurkan ke korban bencana NTT? Dan benarkah ada keterlibatan Novi di balik batalnya penyaluran bantuan uang donasi untuk para korban bencana letusan gunung berapi? Gue geleng-geleng kepala, sumpah. Udah sampai di sini, ada dapat kabar begini. Pemain nih, nggak ngerti lagi gue. Sumpah gue nggak ngerti lagi. Gue udah geleng-geleng aja di sini. Ya kenapa emang? Gue udah bilang, gue nggak peduli uangnya mau dikasih kemana. Iya. Dikasih ke Agus, dikasih ke penerima manfaat yang lain. Yang gue peduli adalah uangnya segera diselesaikan. Karena gue nggak suka orang itu pelin-pelan kiri kanan segala macam. Kalau sudah bilang A, kalau maunya begitu ya begitu, selesaikan. Gue udah sepaneng banget masalah ini. Sekarang jam 3 pagi, gue lagi di Labuan Bajo bersama orang ini. Gue baru dapat kabar yang gak sesuai dengan kesepakatan. Kira-kira gue harus ngapain ya? Hah? Jawab lu. Iya. Aduh, harusnya sesuai kesepakatan aja sih, Bang. Kira-kira menurut kalian gue harus ngapain? Gua mendapati sebuah video Densu yang sepertinya terkesan ada kendala ketika ingin menyalurkan uang donasi di NTT ini gitu ya. Lalu akhirnya gua menelpon Densu, gua tanyakan apakah ada kendala dalam proses menyalurkan uang donasi tersebut. Densu menceritakan semuanya, oke? Gue cuma mau ingatkan kepada teman-teman yang ada dimanapun Anda berada. Saya mau ingatkan gitu ya, tolong saat ini Densu fokus untuk menyalurkan donasi. Saat ini Densu sedang ingin menyelesaikan kisru donasi tersebut agar tidak berlarut-larut. Ini adalah sebuah itikat yang sangat luar biasa, itikat yang baik. Semangatnya Densu harus kita dukung, harus kita doakan, harus kita acungin jempol. Jadi kalau ada pihak internal yang jelas-jelas di dalam podcast sudah sepakat, tolong jangan membuat keadaan menjadi ribet. Jangan membuat keadaan jadi terhalang-halang gitu ya. Intinya, jangan jadikan kisru donasi ini untuk kepentingan pamor pribadi. Jangan jadikan kisru donasi ini sebagai alat untuk memanage keviralan sehingga
persoalan ini menjadi semakin panjang dan hanya menguntungkan sejumlah pihak. Karena peristiwa yang sekarang keberangkatan daripada Gary dan Densu ke sana tuh, menurut hemat saya sebagai seorang penyidik, sudah menabrak barikade undang-undang. Karena pengumpulan donasi ya, yang diperuntukkan untuk pengobatan mata Agus. Kalaupun terjadi simpang siur, itu kan bisa dibicarakan. Kalaupun mau terjadi pengalihan daripada nilai uang tersebut, harus seizin daripada Agus. Karena pokok utamanya si Agus. Kalau memang tidak terjadi persesuaian, ada barikade selanjutnya, yaitu penetapan hukum melewat pengadilan. Itu pun harus menyertakan satu objek, yaitu Agus dan kuasa hukumnya. Yang kedua penyelenggara, Novi dan rombongannya. Yang ketiga Denny Sumargo. Yang keempat donatur. Yang perlu saya tekankan di sini masalah donatur. Ya. Donatur tidak bisa berbicara atas seseorang atau beberapa orang. Donatur harus berbicara atas nama mayoritas donatur dan dibubuhkan tanda tangan basah, tidak asal katanya-katanya. Jadi kalau tidak itu dilakukan, itu batal demi hukum. Saya sudah ingatkan. Jadi biar tahu kenapa alasan saya mengundurkan diri ya. Saya sudah ingatkan, silakan. Saya ini mantan Kapolda NTT. Saya sangat senang, bahagia terjadi pengalihan itu. Tapi ada mekanisme hukum yang tidak boleh ditabrak. Dengan mengalihkan itu tanpa seizin, sepengetahuan daripada Agus, sudah jelas-jelas cacat hukum. Itu nggak boleh, itu pidana murni, penggelapan. Nah, kalau seandainya saya tetap di yayasan yang sekarang ditangani Gary, saya akan diketahui oleh para pengacara dan diketahui oleh seluruh adik-adik saya, junior saya, penyidik-penyidik di Mabes Polri. Saya mantan Karwasidik, maka saya bilang saya taat hukum, taat azas. Lebih baik saya mundur daripada nanti saya berada di sana, akhirnya harga diri saya, martabat saya jatuh. Karena udah jelas-jelas ini menabrak hukum. Kalau terjadi pelaporan telat, nah saya ngomongnya apa adanya gitu loh ya. Jadi jangan sampai kenapa Pak Riki itu mundur? Itu alasan saya. Saya tidak benci, tidak marah, dan saya sudah ingatkan. Udah saya ingatkan loh ya. Jangan lakukan tindakan itu tindakan yang melanggar barikade hukum. Tapi tetap berangkat tadi pagi. Ya sudah, saya berharap juga, saya mantan Kapolda NTT mengharapkan kepada Polda NTT mencermati nih. Ya. Para punggawa ataupun pemerintah daerah, berbahagia kalian menerima uluran tangan daripada siapapun. Tetapi, jangan menerima uluran tangan dari sumber uang yang bermasalah atau bersengketa. Karena dampaknya nanti akan terikut-ikut. Saya pribadi siap untuk menjadi donatur juga. Siapa yang buka open donasi, saya akan turut. Karena saya juga merasa saya adalah warga NTT. Yang penting visi misi gue cuma satu. Gue mau selesaikan donasi. Gue nggak mau akhirnya salah satu dari kedua belah pihak jadi korban. Dan seperti yang gue ngomong. Disinilah pembuktian. Aktor Denny Sumargo tidak dapat menyembunyikan rasa kecewanya lantaran belum dapat memberikan bantuan kepada korban bencana di NTT. Tertundanya penyaluran uang donasi disinyalir ada pihak yang secara mendadak menolak memberikan uang donasi diberikan kepada korban bencana letusan Gunung Lewotobi. Denny Sumargo merasa bertanggung jawab atas terjadinya polemik uang donasi yang berlarut-larut. Atas alasan itulah, Denny ingin segera menyalurkan uang donasi. Namun, di tengah ketidakpastian akan dikemanakan uang donasi, tidak sedikit netizen yang menyalahkan Densu dan menganggapnya kurang kerjaan. Sontak saja, sindiran netizen membuat Denny Sumargo marah. Gue ninggalin istri dan anak cuma buat menyelesaikan masalah donasi ini. Karena ini tanggung jawab gue. Mau dikasih ke Agus ya kasih aja, gue gak masalah. Yang penting beres masalah uang ini, paham? Begini loh, ini uang donasi datang dari tempat saya. Saya punya tanggung jawab kepada donatur saya dan penonton saya. Yang dilihat dari saya itu adalah tanggung jawab saya. Dari awal saya ingin menyelesaikan masalah donasi ini, maka saya membantu si pihak B dan si pihak A. Saya disikat dengan bola panas
ya, dang, kena. Yang nolong saya, istri saya di belakang nahan saya. Selesain masalah ini Mas, yang aku baik-baik aja, nggak usah takut sama hujatan. Ya udah gue pikir ya udah gue ambil lah beban semua, gue makan hujatannya, gue maju. Makanya gue bikin quotes Allah, jangan takut, jangan gentar Densu, Allah bersamamu, pergi. Ya udah, semua pasti ada konsekuensinya soalnya. Gary juga tahu itu. Saya lagi menunggu-nunggu kabar apakah uang itu sudah diserahkan ke korban NTT, apakah korban-korban bencana alam sudah menerima uang Agus ini. Saya lagi menunggu kabar ya. Jadi harap-harap cemas juga gitu. Saya menyarankan kepada Densu untuk lepas saya dari persoalan ini. Seperti niatmu dulu akan lepas dan tidak bertanggung jawab kecuali mau damai. Ya. Karena sikap Densu waktu dulu bertemu dengan Menteri Sosial itu adalah sikap satria. Tapi sekarang dia jauh dari kesatriaan komitmen ketika bertemu menteri. Tanpa melibatkan pemerintah mengambil keputusan tersendiri. Nah, oleh karena itu saya cukup prihatin dan mudah-mudahan akan kembali ke jalan yang benar dan lurus-lurus saja. Gitu. Itu tidak masalah, saya kemarin udah koordinasi sama FA. Masalah donasi ini udah final, kata dia, saya bilang udah final. Dan kalau misalnya ada gugatan, silakan masukkan gugatan itu ke pengadilan perdata. Dan saya nanti akan bantu yayasan untuk menghadapi gugatan. Dan saya sudah siapkan 1,3 miliar. Apabila dia menang dalam gugatan itu, saya ikhlas, saya kasih kepada pihak Agus. Agus keberatan, balikin uangnya ke Agus, bayar. Atau uang itu kasih ke Agus, sumbang 1,3 miliar pakai uang pribadi Denny Sumargo. Itu baru Sirina Pace. Agus jangan syok, Bang Densu tetap biar bagaimanapun melihat semua hal itu kita udah bicarakan di podcast untuk pengobatan, karena akadnya untuk pengobatan. Bang Densu juga tetap siap untuk membantu, datang aja ke Bang Densu. Bang Densu akan deposit uang di sana, karena uangnya kan udah ke NTT, nanti kamu berobat ya. Kalau uangnya nggak mau dipakai berobat, mau dipakai untuk kelangsungan hidup, nanti ngobrol sama Bang Densu. Jadi saya anggap nggak ada upaya menghormati atau menghargai Pak Menteri Sosial gitu. Seenaknya sendiri mereka gitu. Dan pada hal ini saya mendukung Pak Menteri Sosial dan saya mengatakan bahwa saya mendukung pemerintah. Nah, saya nggak ngerti kenapa ini bisa terjadi. Yang awalnya perkara ini adalah murni hanya sumbangan sukarela, bukan donasi. Sementara itu, pihak Agus Salim mengaku tidak akan tinggal diam usai mendengar uang donasi 1,3 miliar dialihkan untuk korban bencana letusan Gunung Merapi yang terjadi di NTT. Agus menyinggung janji Novi dan Denny Sumargo pada saat proses perdamaian di Kementerian Sosial beberapa waktu yang lalu. Bagi Agus, apa yang dilakukan Novi dan Densu yang menyalurkan uang donasi secara sepihak merupakan sebuah pelanggaran serius yang tidak dapat dimaafkan dan diikhlaskan. Lantas, langkah hukum apa yang akan ditempuh pihak Agus untuk mendapatkan haknya kembali? Jadi saya serahkan keputusan sama Agus. Apakah dia ikhlas, apakah dia akan melakukan aksi-aksi atau menunjuk pengacara-pengacara pembela kaum lemah yang lainnya. Menurut kalian sampai detik ini uang itu di kemana? Udah dibagi-bagi. Buruan aja bagi Pak Densu. Saya pengen lihat nyalinya. Berani nggak membagi uang Agus ke orang-orang? Gua pengen lihat nyalinya. Oke? Nyali. Pokoknya siapa aja yang bilang udah membagikan membagi uangnya Agus terus tidak dibagiin, menurut saya potong aja burungnya. Pasti setelah somasi, seandainya mereka tidak menghiraukan somasi kami akan lanjutkan ke laporan. Jadi kalau ikhlas itu nggak mungkin ikhlas, karena seperti Agus dieksploitasi ya. Pada saat pertama itu donasi untuk Agus ya, sampai Agus pun tidak merasakan itu uang donasi ya, dan itu sudah mengendap berapa lama di yayasan. Tiba-tiba setelah sudah mulai damai, Agus sudah mulai tenang, tiba-tiba ada perkataan dari Densu yang sampai bilang di mana-mana uang itu akan diserahkan ke bencana yang di NTT. Kecewa sih, pasti kecewa ya, karena dari awal kan memang udah ada perjanjian, betul tadi yang dijelasin sama Bu Marlina sebagai pihak saya,
udah dijelasin dari awal, itu sudah dikasih informasi ke saya juga, itu bilang bahwa itu dititipkan. Tapi kenapa tiba-tiba ada kabar saya mendengar hari ini tiba-tiba mau diinikan? Kalau memang secara hukum tadi itu memang bukan hak saya rela. Tapi kalau secara hak hukum itu hak saya nggak ikhlas dunia akhirat, itu aja sih. Pertanggungjawabkan perkataan kalian, janji kalian kemana gitu, dari Pak Densu, Pak Geri, Teh Nopi, itu janji kalian semua buat Agus. Tapi janji kalian semua itu satu pun belum ada yang bisa ditepatin, itu aja sih. Kalian hancurkan fisik Agus, mental Agus, sampai sekarang kalian perlama, bilang Agus yang memperlama. Agus sudah mencabut itu semua laporan yang ada di Pak Farhan. Tapi kalian tega memperlakukan orang buta kayak Agus. Kalian tega memperlakukan orang buta kayak Agus. Kalau kalian mempersulit hidup Agus. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.